Sudah menjadi Bapak Ibu. Ya. Kata saya kula aturaken kala wau, nadyan musime watuk, kira nadyan musime penyakit, ora pakai musim. Nggih. Ning tetep Gusti menika sae kawontenan itu. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, Kalau sesuatu akan panjenengan. enten sing saged nebak niki napa? Enten saged nebak niki napa? Tengah ini kronyolasi ini kerak-kerak. Jenenge bojone kula. Ngono siapa apa tanggung iki? Iki sesuatu. Niki gambaran rencana Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu. Kalau campur bahasa Indonesia nih, karena orang kudu mulya mboten ki bahasa Jawa. Bapak Ibu, ini adalah gambaran rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya itu lahir dengan 4 bersaudara. Kakak saya Ardiel, saya nomor 2. Adik saya Adirido Agung dan Adirido Ayu. Dan dari keempat bersaudara ini, hanya saya yang terlahir dengan kondisi cacat fisik saya. Jangan perso cacat kalau sebelah pundi? Kaki, betul ketinggal tak betul kaos kaki dan sepatu. Saya itu cacat sendiri Bapak Ibu. Dan banyak orang bilang saya orang mirip Abdiel, saya orang mirip Rido. Artinya karena aku buandang, adikku gandeng, aku rapatnya. Kadang, kenapa Tuhan saya diciptakan kok berbeda? Dari 3 saudara pun saya yang paling cacat. Dan kecacatan itu membuat saya nggak percaya diri loh Bapak Ibu. Najan yang driji rapatnya ketok niku, neng saya sangat bahasanya Mbak Lena itu insecure, sangat terganggu, tidak nyaman. Dan bertahun-tahun saya bertumbuh dalam ketidakpercayaan diri. Dan itu ibaratnya adalah luka di hati saya. Mpun ngoten Bapak Ibu, pernah kejadian saya itu dilimpe bapak saya. Kenapa dilimpe? Dicolong laku lah ya. Tangane kula niku ditumpakno pik nonton poli. Lho kula kok ditinggal. Kula weruh lho niku. Hati-hati lho Bapak. Itu nek anaknya enggak sadar itu kepahitan seumur hidup dia. Saya sakit hati saya. Padahal anake lho. Ngoten ya. Kok Mas pun tak jadi dijak nonton poli aku kok ditinggal. Dan itu pun menambah luka lagi di hati saya. Tambah balik lukanya. Dan ternyata saya baru tahu Abdiel itu bocah urip-uripan. Awet kecil itu sakit terus. Dan saya kan nggak tahu waktu itu nih, usia masih kecil. Nyawa keliwatan masih belum. Makanya kasih sayang bapak itu koyok luweh ring masih kuno. Padahal sebenarnya memang tidak sih. Karena dia memang punya apa namanya? Kekurangan seperti itu. Nggak perlu seger waras Bapak Ibu, ditinggal rapopo ngoten mungkin. Ayo wong tua jangan pilih kasih. Biar bisa anak itu bisa menjadi kepahitan. Kita semua ya calon orang tua dan para orang tua nggak boleh pilih kasih. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu. Waktu nom-noman saumur Mas Samuel, koncone kula niku nek ring gereja do numpak motor kabeh.
Mbak motor. Rumah saya dari gereja itu sekitar ya 1,5 kilo. Rasanya itu kepingin duwe motor. Ning ngancen wong tuwa ora duwe. Nggih, mboten saged bisa numpak motor. Ketika saya melihat teman-teman saya pada berangkat ke gereja naik sepeda motor itu, rasanya itu Bapak Ibu, no ati rasanya bedeg. Kulo kali Mas Abdel itu lewat hutan itu, lewat belakang rumah itu pengalas, melampah nang ngisor uwit karet. Rasanya bedegel banget. Kebangetan yo ya dadi wong ora duwe pancen lho. Lara sakit. Luka lagi di hati saya. Kok aku rak lahir ning keluarga sing sugih blegendu yo. Motor kayak aku watu. Makanya cah nom-noman nek sakit ditebas motor di rumah itu saya ngapi. Orang anggur wong nom itu duwe motor. Ya. Karek nguntir itu dirumati. Tidaknya itu Bapak Ibu, masalah percintaan saya tidak seberuntung Pak Ahmad. Lho Pak Ahmad agak kedep buki-buki katut kok. Lho, dijaknya pedan ya kurang kok wong gak dodan. Ora gengsi nggih Bu iki. Keringetan Pak, Mas. Wah. Ini ceritanya asli dari sumber A1 Bapak Ibu. Bisa ditanyakan ke sumber itu. Pulau Bapak Ibu. Pacaran. Bolak-balik pacaran. Dilorongin hati ya. Jadi ya ada apa dengan Tuhan itu? Pak Antok nanti ditolak cewek Pak. Nanti betul. Betul nanti. Kalau nanti Pak. Sakit dulu. Pacaran ape-ape berharap nanti bisa menjadi istri saya gitu. Mimpi saya itu dia ngajak sekolah minggu, saya yang gitari gitu. Indah ya. Barang-barang so, gagal total. Sakitnya di sini. Carikan ya sedikit mewah Pak. Ngatur gitu. Sekolah kalau lagi nanti putul Pak, sekolah. Rasanya dunia ambrol. Seakan-akan saya sudah punya masa depan. Kan dulu kuliah di Salatiga. Barang ngerti sesuatu, hati kulo luar terus mau pokoknya mewakal kulo bang. Akhirnya di drop out. Mantuk nih Palembang, ngadap karet malih. Rasane sembarang dengan wonten. Tambah loh. Nah Bapak Ibu, semua luka itu tidak terjadi tanpa alasan. Pelan-pelan Tuhan akan terus membuka semua itu. Jangan nafas Bapak itu. Tuhan terus membuka sedikit demi sedikit. Terus diproses Tuhan hidup saya. Terus kadang saya nggak ngerti mau apa sih Tuhan, hidup kok sakit banget sih. Hidupku kok gak ono enahe iki. Jenengan pirsa? Bapak Bu Sisi yang
semua luka itu saya dapatkan karena Tuhan sedang memproses saya. Untuk mendapatkan yang jenengan pernah mengalami sakit Bapak Ibu? Jenengan sedang mengalami, jenengan nggak ngerti apa maksud Tuhan apa? Saya gagal berkali-kali dalam percintaan, saya sakit banyak hal. Ternyata Tuhan siapkan sesuatu yang terindah dalam hidup saya. Amin. Saya nggak pernah ngimpi dia anak seganteng ini, Pak Bu. Saya nggak pernah ngimpi dia anak secantik ini. Dan saya nggak pernah ngimpi dapat istri sehebat ini. Ternyata Tuhan terindah sesuatu yang sakit tadi. Sedang Tuhan siapkan sesuatu yang indah dalam hidup saya. Ada lagi. Benar, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah Anda lihat, apa yang tidak pernah Anda dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati telah Tuhan siapkan. Selain ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan sesuatu yang indah adalah apa? Siapa mereka? Kita nambah tahu begini. Artinya panjenengan, ini adalah jemaat kita Jimbulong Cangkuk. Saya nggak pernah mimpi bisa pelayanan di sini. Wong omku di sini, Pak Deku di sini, nek iso aku mau pelayanan di sini. Orang gampang pelayanan yang keluarga ini dewi. Wong mereka ngerti udaku biyen pripun, ngerti ubelenku pripun, ngerti kertuku kaya pripun. Tapi Tuhan tetapkan saya bersama dengan keluarga Tuhan di tempat ini. Dan ini adalah yang terindah dalam hidup saya. Nek Mbah Ron ngarani ngeten. Nek ana sing ditandur ya ana sing tukul, Pak. Nggih Mbah Ron nggih. Pernah Mbah Ron ngomongi kula, Pak. Bapak saya meninggal di sini, ya kudu ana gentine. Dan pasamuan Tuhan, keluarga Tuhan di tempat ini. Inilah bingkaian rencana Tuhan yang besar. Tapi ketika saya mengalami sakit itu, saya nggak pernah ngerti bahwa Tuhan sedang siapkan sesuatu yang indah seperti ini. Sesuatu yang indah seperti ini. Saya nggak pernah ngerti. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaan yang jenengan alami saat ini, katakan Tuhan baik. Amin. Meskipun Anda mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Meskipun Anda saat ini mengalami golek gawean ora entuk. Meskipun Anda saat ini mengalami kegagalan dalam pernikahan. Meskipun Anda alami saat ini kayak seorang diri dalam dunia ini. Meskipun Anda alami ada beban yang begitu berat yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya dan itu menimpa Anda saat ini. Meskipun Anda gagal sekolah. Apapun sesuatu yang sakit yang jenengan rasakan saat ini, Tuhan baik. Tuhan sedang mengukir, Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah untuk kita bisa menikmati nanti. Tidak perlu protes dan marah sama Tuhan. Berdoa saja minta kekuatan dari Tuhan supaya bisa melewati semua lembah kekelaman dan lembah air mata itu. Bapak Ibu, itu cerita saya tentang kebaikan Tuhan. Setiap orang bisa punya ekspresi sendiri di dalam menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Cerita saya akan berbeda dengan cerita Bapak Ibu ketika panjenengan menceritakan kebaikan Tuhan. Karena setiap kisah kita berbeda dan berkat kita berbeda. Saya tidak bisa merasakan sukacitanya mendapatkan berkat yang didapatkan oleh Pak Roman atau Budi. Saya nggak pernah bisa merasakan berkat
yang dirasakan Mas Pujo dan Guru. Nggak bisa. Tapi percayalah, setiap kita dirancang Tuhan dengan indah dan disiapkan masa depan yang Daud pun menceritakan Bapak Ibu kebaikan Tuhan di dalam Mazmur Jabur ini, Jabur Mazmur. Dia menceritakan kebaikan Tuhan dengan cara dia membuat syair. Karena dia adalah seorang yang berhati berdarah seni Bapak Ibu. Kalau kita baca Mazmur ini menceritakan bagaimana Daud menceritakan kebaikan Tuhan dengan sebuah nyanyian. Dan hampir Bapak Ibu, apa yang ditulis Daud menjadi lagu di masa kini. Oh betapa indahnya. Itu Daud sekarang Bapak Ibu lagu itu. Dan betapa eloknya. Itu Daud, Mazmur pinter itu. Jangan lemot. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Itu Mazmur pinter. Hafal Pak Tirsa ya. Semua lagu-lagu yang ada kebanyakan dari Mazmur. Mazmur menulis kebaikan Tuhan dengan dia buat syair-syair yang indah. Ekspresi Daud menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun Daud juga pernah merasakan sesuatu yang pahit, bahkan Daud pernah pura-pura gila ketika dimusuhi banyak orang. Daud sampai pura-pura gila Pak Bu, demi mendapatkan keselamatan hidupnya. Pernah dia sampai di titik gak bisa makan, roti sesajian diambil dan dimakannya. Pernah Daud dibenci orang, dan orang itu adalah atasannya, kira diuber-uber, diantem tombak dan mati, tapi Daud gak mati karena Tuhan belum izinkan dia mati. Pernah jangan sampai di titik gak bisa makan. Pernah jangan di titik dibenci orang. Pahit ya, sakit. Tapi semua itu diizinkan Tuhan untuk kebaikan jenengan sedikit. Daud mengalami bagaimana dia harus menjadi seorang buronan, menjadi DPO, data pencarian orang. Daud alami semua itu. Tapi kenapa dia menulis di Mazmur 19 ini? Tuhan baik, firman-Nya adalah sempurna. Bapak Ibu, Daud mengatakan dengan sangat jelas, angger-angger sang Yehuwa itu Kenapa sempurna? Nyegerake nyawa, menyegarkan jiwa bahasa Indonesia. Ketika jenengan berbeban berat Bapak Ibu, yang jenengan perlukan tidak piknik, yang jenengan butuhkan adalah firman Tuhan. Ketika Anda galau Bapak Ibu, yang Anda butuhkan sebenar-benarnya bukan refreshing, tapi yang Anda butuhkan adalah firman. Ini yang bisa menyegarkan jiwamu. Refreshing hanya menyegarkan mata kita Bapak, dan menghabiskan duit kita. Tapi yang bisa menyegarkan jiwamu, yang bisa menguatkan hatimu, nyawamu, adalah firman Tuhan. Ada banyak kepahitan, ada banyak kesakitan yang kita alami, dan itu realita. Namun bedanya kalau jenengan kalian orang-orang yang tidak mengenal firman, mereka domplong buruk. Mereka tidak punya semangat dalam hidupnya. Tapi ketika kita punya firman Tuhan, Daud mengatakan, firman Tuhan menyegarkan jiwa. Kenapa Daud sampai mengatakan ini? Karena dia merasakan Pak,
Daud ngalami piyambak. Mboten jarine kandhane Mbah. Nah, toto. Daud alami sendiri. Bagaimana ketika dia rapuh, ketika dia lemah, ketika dia difitnah, ketika dia dibenci, orang yang mengasihi dikasihinya, ketika dia dikuyong-kuyong, yang menguatkan jiwanya adalah firman. Jangan malah sambat aku dadi wong Kristen kok malah ngene iki piye puak. Mending aku tak ngono neh ampun mboten ngoten. Tuhan akan terus uji kesetiaan kita sampai di mana. Dengan berbagai hal, Tuhan akan terus uji di mana sampai di mana kekuatan dan kesetiaanmu anakku. Sebelum sesuatu yang indah tadi akan terlihat, ada banyak luka, ada banyak kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Makanya tema kita pagi ini Bapak Ibu, hikmat dunia itu kebodohan. Kenapa? Karena hikmat dunia tidak bisa menyegarkan. Misalnya mau ngetekno hikmat itu ada dua. Hikmat dari Allah dan hikmat yang bersumber dari dunia. Hikmat dari Allah itu sederhananya begini Bapak Ibu. Dino Minggu niku, dino Sabat niku hari perhentian dan Tuhan mengambil kita untuk beribadah, betul? Kita tahu itu hikmat dari Allah. Dan ketika kita tahu, maka kita sebisa mungkin bisa berangkat ke amin. Itu hikmat Allah. Tahu yang benar dan dilakukan. Hikmat dunia beda malih. Nah, ayo kita dino Minggu jebule. Wayah ning gereja. Halo ngapa ta ning gereja? Wong kok ya minggu meneh kok, kira. Wis mending dolan, Mbak. Sok minggu ning gereja. Wong par minggu ya jalan dina minggu. Akhirnya ramalan gereja. Itulah hikmat dunia. Tahu yang benar tapi tidak dilakukan. Itu hikmat dunia. Sederhananya begitu. Carilah pasangan yang seimbang, artinya yang seiman. Artinya Om Abe tetap berdoa, maka kita doakan khusus hari ini supaya dapat pasangan hidup yang sepadan. Dia berdoa. Kabeh itu diciptakan sepasang baru. Orang mungkin orang pasang. Untuk pasangan, coba lagi. Orang mungkin orang pasangan ini, kecuali kita pasang standar yang setinggi bintang di langit. Jerawatan siji moh, nggak ada yang sempurna. Pernikahan itu menyempurnakan dua karakter yang karena ini tidak betah pernikahan tidak akan saya bahas. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Hikmat itu akan memberi kita kebijaksanaan marang wong kang orang di pengalaman. Tuh. Hikmat dari Allah itu akan memberi kita kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu akan menuntun hidup kita, Bapak. Menuntun hidup kita jauh dari yang namanya bahaya atau ketersesatan. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, saya yakin jenengan bakal kebelasan. Ngerti? Yang salah, sing bener, sing apik, sing boten mutos. Karena kita mengerti firman Tuhan. Hikmat Allah akan menuntun hidup saya dan saudara kepada jalan yang benar. Makanya Bu Sisil meninggalkan jalan yang lama, kira? Karena di dalam Yesuslah jalan menuju hidup dan selain itu dia enggak benar. Makanya nom untuk sampai tinggal imanmu. Apapun alasannya, Yesus adalah akulah jalan, kira dikatakan kebenaran, kira
niku dalane. Kathah wong sing golek pagi lho. Jenengan pun ngerti dalane. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bu, niku Yesus niku. Makanya dikatakan firman Tuhan lebih dari madu, lebih dari emas. Dan hikmat dunia itu benar-benar kebodohan kalau kita mengikutinya. Karena kita akan kehilangan yang paling berharga. Ibu Bapak, firman Tuhan atau angger-angger Gusti atau ketetapan Gusti ini sama saja sebenarnya. Atau firman Tuhan itu ayat 9 dikatakan pangandikane Sang Yahweh iku titis. Artinya kalau kita saat ini menghadapi sebuah ujian iman, Pak Bu, niku ora salah. Sepisan malih Ramadan. Niku mboten keliru. Tuhan sudah tahu kapasitas kekuatan panjenengan sami, tepat adanya firman Tuhan itu mboten bakal ewah gingsir. Dan endingnya, Pak Bu, napa ayat 9 niku? Nek basa Jawane tulisane bungahake ati. Firman Tuhan inilah yang akan membawa jenengan mengalami sukacita. Sakwabot-abote firman Tuhan, namun firman Tuhan inilah yang akan membawa jenengan menemukan namanya kabungahan. Maka teruslah berdoa minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melakukan firman. Karena hanya orang-orang yang melakukan firman lah yang akan bahagia. Ampun dah jenengan, ini pengalaman hidup si apa? Daud, Pak Bu. Dia sudah mengalami hidup itu dan di pagi ini diberitahukan kepada keluarga bahwa firman Tuhan itu tepat. Dan firman Tuhan itu akan membawa jenengan bahagia. Kalau orang tidak mau taat firman Tuhan, orang itu sedang dalam bahaya. Dan dia tidak akan bahagia. Potah, Pak Bu. Daud yang ngomong ini, bukan Daud dan pakai Tuhan lu ngomong jenengan pagi. Siapapun kita, pangkat jenengan apapun, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, mesti orang bakal nemokake katen. Makanya Daud menyampaikan ini, Bapak. Orang-orang yang di dalam Tuhan, Pak, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan, apa yang didapatkan? Ayat 12. Lan malih abdi paduka dipun enget angken dening paduka wau sedaya. Sarta tiyang ingkang netepi napa niku tulisannya? Nampi ganjaran ageng. Orang mung ganjaran tok, ning enten lanjutane ganjarane. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang netepi dawuh Gusti, firman Tuhan katakan, jenengan dan saya akan mendapatkan berkat yang besar. Amin. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Jangan kepicut dengan hikmat dunia ini, Bapak Ibu. Meskipun manis hanya di permukaan saja, endingnya pahit banget. Hikmat dunia. Makanya hikmat dunia itu adalah kebohongan. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Beberapa waktu yang lalu majelis itu rapat. Boleh saya saksikan bukti ya. Sampailah rapat pada poin tentang pembangun. Nanti rencananya Bapak Ibu, gereja kita tuh gak tingkat, gambarnya kita ukurannya di Durno, bukan tingkat Bu. Rapat tentang pembangunan tidak cukup 10 menit kemarin itu.
Karena ada program yang lain yaitu membangun pagar terus sampai pas story, karena itu wit apa namanya meh, saya gede itu, wit meh itu. Ini pas udah nangin itu, dahannya itu ngoreng-ngoreng kenteng wuwung, tiburin pawang pas story ini bu, kentengnya pas posisi Jawa, wah ini lumayan, rada keban, larani gitu melebus itu, pokoknya rada mamar. Nah akhirnya didoakan, dirapatan didoakan Bapak akan bangun pagar. Rapat itu di mana kemarin Mbak Karikan itu? Kampung Rawo. Oh sawah kan nggih. Kampung sawah. Diputuskan didongakno, dirapatno, didongakno tahun ini bangun pagar. Yang jelas pirsa? Majelis kesulitannya di mana Bapak Ibu? Wedine ngaten Mas Eko dan kawan-kawan itu. Makanya jemaat nganu Pak, nganu pripun Mas? Wong jarene bangun gereja kok bangun liya-liyane. Kuwatirin jemaat itu ngoten Pak. Duit dilumpukno jarene bangun gereja kok lagi bangun pagar. Njagani niku wae. Akhire ora sida diputusno. Tah mboten bangun. Pun nek ngono ben dirembuk panitia pembang. Mergo wedi nek dituduh menyalahgunakan duit sing jenengan persem abot lho dadi majelis iku. Gak bayaran Mas Bayi. Tanggung jawabnya gede. Nek bener biasa nek ana salah ya. Digremengi ra ono. Bare itu mriko-mriko mriki boten sing gremeng kira. Ale? Ra ono gremeng ngoten niku. Apik-apik sedaya. Nah, suatu ketika saya ketemu teman Bapak Ibu. Dia tahu belum badai renovasi gedung. Tanya ke saya, Pak, pembangunan ini belum wis piye? Allah Pak, belum apa-apa. Masih lumpuh-lumpuh pasir dan kawan-kawan, lo kan. Malam dari ini lho Pak, rapat apa bangun tembok, pagar, samping pastori, panitia pembangunan rakwani guna duit pembangunan kok didarani nyalahno duitnya jemaat. Lah piye carane bangun dulu? Ya janji iman Pak. Ono suka, ono sing 6 juta, ono sing 4 juta, ono sing 2 juta. Selain iku yo kabeh pasamuan diparingi celengan sak wong-wong siji. Orang duwite pira sing dipono sing paling penting dongane Pak Romo. Lah piye akhire sida bangun apa ora temboke? Ketoke sih ra wani Pak, wedi nek didarani ngentek-entekno duit pembangunan. Lah butuh pira ta kira-kira Ibu? Kita ndamel pagar itu mau 10 juta Pak. Lah piye nek tak tutup aku? Langkep lho. Aku ora ono maksud nulis-nulis mboten. Kalau critakno pengalaman iman panjenengan semua di tempat ini dalam membangun jemaat, membangun rumah. Wes ngomong ke panitia 10 juta tak tutup aku. Ini aja ngomong-ngomong nek sapa aku. Jadi jenengan rasa takon saka sinten nggih? Kalau beban moral rasanya ditakoki kok dipakun. Ora ditakoni nggih. Enten berkat 10 juta untuk jemaat Tuhan belum cangkring untuk bangun pagar. Amin. Tuhan Pak. Orang tahu tak dongano, orang tahu tak tulingi, orang tahu tak tuweni, orang tahu tak kunjungi. Punya hati untuk gulung. Apalagi kita yang di sini. Tentu hati kita untuk gulung. Amin Bapak Ibu. Tuhan baik. Tuhan semakin sedikit membuka kayak tadi loh ilustrasi kehidupan. Kadang mau sakit men Tuhan pengen dia pakai kok ora rapat dong nanti entek snack pirang-pirang
Oh kacang ropir tak lahno, gara-gara barbar. Ternyata ketika nek Tuhan sudah bekerja, kiloan delokan. Tuhan sudah mulai membuka keran berkatnya untuk gunung jangkrik, amin. Pokoknya rukun, sehati sepikir, berkat akan mengalir semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi sebagai hamba Tuhan, hikmat dunia itu kebodohan. Tetap berpegang teguhlah pada hikmat Tuhan atau firman Tuhan. Ini yang akan membawa jenengan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang disegarkan jiwanya, orang-orang yang penuh dengan pengetahuan, orang yang terus akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Gusti berkati. Kita tutup. Lumantar abdi paduka Prabu Daud kalau saged sinau pengalaman gesang derek ngetut ninging paduka. Lan Prabu Daud ngemutaken bilih hikmat